terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom dan menjuah-juah buat kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan program Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan ini. Senang sekali kita dapat kembali bersekutu melalui renungan pada hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita merendahkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, sumber hikmat dan terang hidup kami, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami rindu mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menjamah hati dan pikiran kami, agar benih firman yang akan ditaburkan hari ini tumbuh di tanah yang subur, menguatkan iman kami, dan berbuahkan perubahan di dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil di dalam 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepadanya, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara-saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan, tema yang diangkatkan bagi kita yaitu iman yang melampaui penglihatan. Kita hidup di dunia yang sangat memuji adanya bukti fisik. Ada pepatah yang dipopulerkan Thomas Fuller yang mengatakan, seeing is believing. Melihat adalah percaya. Kita seringkali baru merasa aman jika saldo tabungan kita terlihat cukup. Kita baru merasa tenang jika fisik kita terlihat bugar. Atau percaya bahwa Tuhan itu berkarya jika ada mujizat spektakuler yang terjadi di dalam kehidupan kita. Namun Rasul Petrus melalui suratnya memberikan sebuah paradigma yang sangat radikal. Petrus yang menulis surat ini kepada jemaat-jemaat Kristen yang berdiaspora di berbagai tempat dan yang sedang mengalami penganiayaan dan penderitaan mengatakan bahwa mereka, para jemaat ini, mungkin tidak sama dengan Petrus yang pernah makan bersama Yesus, yang pernah melihat wajah Yesus secara langsung, atau bahkan mungkin menyentuh tangan Yesus secara langsung. Jemaat-jemaat Kristen saat itu adalah orang-orang yang percaya tanpa pernah melihat Yesus secara fisik. Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus berkata, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Bagaimana mungkin kita mengasihi seseorang yang belum pernah kita lihat? Jawabannya adalah karena kasih kekristenan kita tidak dibangun di atas penglihatan mata ataupun di dalam bukti fisik, tetapi karena adanya perjumpaan hati. Bapak Ibu Saudara terkasih, mungkin hari ini
Kamu merasa Tuhan itu jauh karena situasi hidup yang sedang berat. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kita, di kota-kota besar atau di tengah tantangan pelayanan kita di pedalaman-pedalaman Kalimantan, kita terkadang merasa sulit melihat dan merasakan kehadiran Tuhan. Namun Petrus mengingatkan kita bahwa kasih kita kepada Kristus tidak bergantung kepada kehadiran fisiknya, melainkan pada kebenaran janji Allah yang kudus yang telah dimateraikan di dalam batin kita, bahwa Tuhan selalu beserta kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, iman yang melampaui penglihatan itu adalah mampu merasakan sukacita di tengah air mata kita yang masih mengalir. Petrus menyebutnya sebagai sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Dunia ini hanya bisa memberikan sukacita jika situasi baik dan juga kita mencapai kesuksesan. Tetapi iman kepada Yesus memberikan kepada kita sebuah kemampuan untuk merasakan sukacita, bahkan ketika kita berada dalam situasi yang buruk, ataupun kita mengalami kegagalan. Mengapa demikian? Karena iman memampukan kita melihat, melampaui tembok persoalan, tembok kegagalan itu. Iman melihat bahwa di balik badai, matahari tetap bersinar terang. Di balik penderitaan saat ini, ada kemuliaan yang sedang dipersiapkan Tuhan bagi kita. Mengapa kita harus bertahan dalam iman yang melampaui penglihatan ini? Karena ada tujuannya, yaitu keselamatan jiwamu. Iman bukanlah sekedar alat bagi kita untuk mendapatkan berkat ataupun kelancaran urusan di dunia ini. Iman adalah jembatan yang membawa kita kepada tujuan yang abadi, yaitu persekutuan yang kekal dengan Allah. Di wilayah pelayanan Klasis Jakarta Kalimantan ini, kita menghadapi beragam tantangan kehidupan yang luar biasa. Dari persoalan yang menjadi pergumulan kita setiap harinya, hingga bagaimana juga kita berjuang untuk merintis kehidupan yang baru saja kita mulai di dalam keluarga kita. Namun tujuan kita semua sama, yaitu keselamatan yang kekal yang dikerjakan oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita bisa hidup di dalam iman yang melampaui penglihatan ini? Yang pertama, kita harus berhenti bergantung pada perasaan kita saja. Karena perasaan kita itu fluktuatif, bisa berubah-ubah. Tapi janji Tuhan tetap. Jangan ukur kasih Tuhan berdasarkan mood, situasi perasaan, ataupun situasi kehidupan kita. Yang kedua, latihlah mata iman kita. Saat masalah ataupun pergumulan datang, katakan pada diri sendiri, Tuhan, aku tidak melihat jalan keluar saat ini, tapi aku percaya Engkau sudah menyediakannya. Yang ketiga, tetaplah setia dalam melayani Tuhan. Terkhusus bagi kita, jemaat ataupun pelayan Tuhan yang berada di medan pelayanan yang sulit, kita percaya bahwa pelayanan kita senantiasa dilihat dan diperhatikan oleh Tuhan. Walaupun manusia ataupun orang lain tidak banyak menyorot kita, mengapresiasi kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Kita percaya bahwa ketika kita berjalan dengan iman dan bukan dengan penglihatan saja, kita selalu akan menemukan kekuatan di tengah kelemahan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu, dan ampuni kami ya Tuhan jika seringkali kami hanya mau percaya jika kami melihat buktinya. Hari ini kami mau belajar memiliki iman yang melampaui penglihatan. Berikan kami keteguhan hati untuk tetap mengasihi-Mu dan bersukacita meski di tengah tantangan hidup yang berat. Pada saat ini kami berdoa secara khusus bagi seluruh jemaat di wilayah pelayanan GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap keluarga, bagi orang tua kami yang sudah zaitun, permata yang sedang berjuang di dalam pendidikannya, di dalam pekerjaannya, meniti karirnya, dan juga yang sedang mencari pekerjaan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan ataupun sedang mengisi masa-masa liburnya pada minggu-minggu ini ya Tuhan.
Tuhan berkati mereka agar terang Kristus tetap bercahaya di dalam hidup mereka. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami di GBKP Runggun Parindo dan Perpulungan Ngabang Sungai Asam. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang mereka perjuangkan saat ini. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhanlah yang melawat setiap jemaat yang ada di sana. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan yang memberikan yang terbaik. Berikan pertumbuhan iman, kegigihan untuk membangun persekutuan, kesehatian untuk melayani, dan berkat yang melimpah bagi setiap pekerjaan tangan dan usaha yang mereka lakukan. Biarlah melalui jemaat-Mu di GBKP Runggun Parindo dan juga Permingguan Ngabang Sungai Asam, nama Tuhan dimuliakan dan semakin banyak orang yang merasakan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Sertai kami sepanjang hari ini ya Tuhan, di dalam pekerjaan kami dan juga di dalam kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami, dan kami tetap setia dalam iman. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk kita semua. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan menjuah-juah bagi kita. Salam sehat.